Presiden Prabowo menjadi salah satu pemimpin negara yang berpidato di konferensi tingkat tinggi PBB untuk penyelesaian damai masalah Palestina. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan kembali bahwa Indonesia mendukung negara Palestina dan solusi dua negara untuk perdamaian di wilayah Palestina dan Israel. Konferensi tingkat tinggi PBB untuk penyelesaian damai masalah Palestina, Presiden Prabowo akan berpidato pada sesi debat umum sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa di markas besar PBB New York. Pidato Presiden Prabowo berlangsung pukul 9 pagi waktu setempat atau Selasa malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sidang Majelis Umum tahun ini dipandang sebagai momentum penting bagi Indonesia untuk kembali menegaskan peran aktifnya di forum multilateral tertinggi di dunia. The ongoing unbearable tragedy in Gaza. Thousands of innocent lives, many of them women and children, have been killed. Famine looms. Human catastrophe is unfolding with our eyes. We condemn all acts of violence against innocent civilians. Therefore, it is today with dignity that we gather to take our historical responsibility. This responsibility speaks not only to the fate of Palestine, but also to the future of Israel, and also the very credibility of the United Nations. We condemn all violence against innocent civilians. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel. Untuk memantau informasi terkini persiapan pidato Presiden di sidang Majelis Umum PBB, kita sudah terhubung dengan jurnalis harian Kompas Laraswati Ariadna Anwar dari New York, Amerika Serikat. Pagi, Mbak Dana. Halo, selamat malam waktu New York, Mario. Selamat pagi waktu Jakarta, Mbak Dana. Mbak, bagaimana dengan suasana di sana jelang pidato para delegasi negara-negara PBB yang Mbak Dana bisa informasikan kepada kita di Indonesia saat ini? Rangkaian sidang Majelis Umum PBB itu dimulai hari ini. Kalau untuk waktu New York ini sekarang itu Senin ya, 22 September. Jadi pidato para kepala negara dan kepala pemerintahan itu dimulai hari ini. Cuma debat umumnya adalah Selasa 23 September. Tadi itu ya kalau kita bisa persiapannya, kita harus melihat dari persiapan kota New York itu lalu lintas pada dialihkan, sama seperti Jakarta. Kalau setiap kali di Jakarta ada acara KTT itu kan lalu lintasnya dialihkan, dan gedung Sekretariat Jenderal PBB itu kan sebenarnya dekat ya dari Perutusan Tetap Indonesia untuk PBB, cuma jalan 10 menit harusnya sampai, tapi karena pengalihan lalu lintas kita terpaksa memutar. Tentunya delegasi dari 193 negara anggota PBB ada semua di sana, demikian juga dengan para wartawan dari berbagai belahan dunia juga ada di sana. Tadi yang sudah terlihat itu untuk kepala negara dan kepala pemerintahan, selain Presiden Prabowo, juga ada Presiden Prancis Emmanuel Macron, ada Raja Jordania Raja Abdullah, Pangeran Muhammad bin Salman putra mahkota Arab Saudi tidak ada, tapi diwakili oleh Menteri Luar Negerinya Pangeran Faisal bin Saud. Ada Presiden Portugal tadi De Souza, dan juga ada Presiden Brazil
Inacio Lula da Silva. Untuk sementara ini belum terlihat Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Cina Xi Jinping, dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga belum terlihat di Kompleks Sekretariat Jenderal PBB. Gitu Mario. Mbak Dana, ini kan Presiden nanti akan berpidato. Ini persiapannya seperti apa yang dilakukan oleh Presiden sebelum nanti berpidato? Presiden Prabowo itu sudah berpidato tadi, tapi bukannya debat umum ya. Itu yang tadi tentang pembahasan mengenai solusi dua negara Palestina. Besok itu dia akan berpidato di debat umum sidang PBB. Dia mendapat urutan yang ketiga. Untuk persiapannya seperti apa itu masih rahasia. Ini saya nggak ngarang ya. Ini dari tadi kita ngobrol-ngobrol dengan Menteri Luar Negeri Sugiono. Kita kan nanya, Pak, Presiden persiapannya seperti apa? Kasih kita kisi-kisi dong. Terus dia bilang, oh saya nggak bisa ngasih karena itu akan jadi kejutan. Jadi memang ajang ini kan bisa dibilang istimewa ya. Karena ini 10 tahun baru kepala negara Indonesia itu kembali ke panggung sidang Majelis Umum PBB. Setelah 10 tahun sebelumnya kan kita diwakili oleh Menteri Luar Negeri. Dan kebetulan kita juga mendapat giliran yang ketiga untuk di debat umum besok. Jadi tampaknya Bapak Prabowo ingin menjaga supaya isi pidatonya itu persisnya menjadi kejutan. Tetapi yang jelas dia akan membahas mengenai isu multilateralisme, dia juga akan membahas mengenai Global South, dan dia juga akan membahas mengenai warna khas Indonesia, seperti itu. Oke, Mbak Dana, kalau misalkan persiapannya saja masih menjadi kejutan, surprise nih buat kita karena ya ini sebuah acara yang besar, 10 tahun absen akhirnya kembali Presiden Indonesia di sidang umum PBB. Kalau bocoran isu terkini yang akan disampaikan, apakah juga masih menjadi surprise buat kita atau mungkin sudah ada bocoran sedikit? Betul, katanya dia akan membicarakan mengenai multilateralisme karena kan Indonesia itu sangat mendukung multilateralisme. Tapi multilateralisme seperti apa yang didukung oleh Indonesia dan bagaimana Indonesia akan mempraktekannya itu yang kita belum tahu, Mario. Ya. Jadi itu yang akan disampaikan oleh Bapak Prabowo besok. Kalau soal multilateralisme sebenarnya Sekretaris Jenderal PBB Bapak Antonio Guterres itu memuji Indonesia karena hari Jumat kemarin tanggal 19 Wakil Tetap Indonesia untuk PBB Bapak Umar Hadi itu menyerahkan surat kepercayaan kepada Pak Sekjen Guterres, dan di sana Pak Sekjen Guterres itu memuji dan dia menyebut Indonesia itu sebagai privilege partner, atau mungkin bisa diterjemahkan ya secara kasarnya, secara kurang lebihnya itu mitra istimewa, karena Indonesia ini adalah salah satu negara yang selalu konsisten mendukung multilateralisme dan inklusivitas. Terlepas dinamika geopolitik, kita selalu negara yang non-blok, kita tidak berpihak dengan kubu adidaya tertentu, dan kita juga dipercaya menjadi jembatan dialog seperti itu. Nah, tapi bagaimana Presiden Prabowo menafsirkan multilateralisme ini di masa kepemimpinannya, nah itu yang akan menjadi kejutan besok. Oke, Mbak Dana, kalau secara antusias di Indonesia sendiri ya sangat antusias ya Mbak dengan pidato yang akan disampaikan Presiden Prabowo di sidang nanti. Tapi kalau memotret diaspora yang ada di sana, apakah memang juga seantusias termasuk juga para pemimpin dunia lainnya di sana terhadap Indonesia? Kalau soal diaspora, saya cuma bisa bilang mengenai diaspora yang saya temui kemarin ya, kan diaspora Indonesia di Amerika itu lumayan banyak ya. Saya tidak bisa berbicara bahwa ini mewakili pemikiran mereka semua, tapi setidaknya untuk kelompok diaspora yang kemarin menyambut kedatangan Pak Presiden Prabowo di hotel di New York itu mereka antusias, mereka bangga bahwa 10 tahun akhirnya Presiden Indonesia menginjakan kaki kembali ke Sekretariat Jenderal PBB. Memang sebelumnya Presiden Indonesia beberapa kali melawat ke Amerika kan, tapi salah satu dari diaspora itu mengatakan ketika dia tidak berada di PBB, karena kan PBB ini bukan cuma datang ke Amerika, ini kan juga panggung yang menggambarkan diplomasi dunia yang sebenar-benarnya 193 negara gitu. Mereka antusias, tapi pada saat yang sama mereka juga memberikan pandangan yang kritis. Artinya adalah
mereka menanti gagasan yang dibawa oleh Presiden Prabowo ke sidang Majelis Umum PBB ini gitu. Jadi nggak cuma hore-hore Presiden akhirnya datang gitu, tapi mereka juga menantikan isi pidatonya itu seperti apa. Oke, oke. Mbak, kita lebih substansi masuk ke isi sidangnya. Ini ada info bahwa delegasi dari Amerika dan Israel pada saat pidato presiden yang mendukung Palestina nantinya ini akan absen. Ini bagaimana dengan analisa Anda terkait dengan apa hal ini, kondisi pidato ini? yang mendukung Ya, pidato yang presiden-presiden yang mendukung Palestina itu Ya. itu sudah terjadi tadi ya. Itu Ya, ya. agenda di hari pertama rangkaian sidang Majelis Umum PBB. Tepatnya kalau waktu New York itu berlangsung hari Senin 22 September pukul 15.00. Memang ketika acara itu dibuka, acara itu kan diprakarsai oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Pangeran Muhammad bin Salman ya dari Arab Saudi yang diwakili oleh Menlunya Pangeran Faisal bin Saud. Ketika sidang itu dibuka, delegasi Israel dan Amerika waktu itu saya nggak sempat lihat ya karena kan kita pandangannya terbatas. Tapi yang jelas memang delegasi Israel memang keluar dan tentu saja keluar itu menyatakan bahwa ketidaksetujuan terhadap tema yang disampaikan. Tetapi walk out di dalam sidang Majelis Umum PBB itu bukan sesuatu yang baru. Negara-negara lain juga pernah melakukannya ketika mereka tidak setuju dengan isu yang dibahas pada sidang itu. Oke, oke. Mbak, ini dalam lawatan presiden kali ini, usai menghadiri sidang Majelis Umum PBB, apa agenda presiden berikutnya dari informasi yang Anda terima? Agendanya juga masih tentatif, tapi ada kemungkinan Bapak Presiden itu akan melanjutkan perjalanan ke Kanada. Tapi ini juga kita belum tahu ya, karena ini dinamis sekali agendanya. Bahkan ada beberapa jadwal pertemuan yang kita menerima jadwal kemungkinan akan melakukan bilateral atau multilateral dengan negara-negara tertentu. Kita nggak tahu karena pada hari berikutnya itu bisa langsung berubah gitu. Jadi kita belum bisa menjanjikan apa-apa ini kepada pembaca maupun pemirsa gitu karena memang pada hari H kita bisa baru tahu nanti jadwal pastinya seperti apa. Oke, terima kasih atas laporannya jurnalis harian Kompas Laraswati Aryatna Anwar dari New York, Amerika Serikat. Selamat bertugas kembali dan sampai jumpa kembali nanti di Indonesia. Makasih Mario. Terima kasih, Mbak.